Assalamualaikum, Pak Miftahul Huda. Iya, Bu Arafah. Jadi Gimana nih, ngerekam Pak? dah. Bu Arafah ini belum direkam ya? Apa sampun direkam? Tenggene sampeyan wonten abang kita? Ada. Ada. Jenengan rekam ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Miftahul Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arafah. Gimana nih Pak Mif? Kabarnya? Bu Arafah, kok tumben Bu Arafah kita bertemu di sini. Ada apa kira-kira ya Bu Arafah? Ini nih mau tanya kabarnya Pak Miftahul Huda nih. Bagaimana nih Pak Mif? Kabar saya alhamdulillah baik. Ibu. Sampun wonten. Bu Arafah, kita mulai lagi dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arafah. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak Mif. Apa kabar Bu Arafah? Luar biasa, alhamdulillah. Pada siang hari ini bisa bertemu dengan Pak Miftahul Huda. Gimana nih Pak Mif? Kabarnya juga? Alhamdulillah baik-baik saja. Cuman gini Bu Arafah, kita boleh nggak sharing-sharing kira Bu Arafah? Iya. Ini ada apa ini Pak Mif? Kok? Saya memiliki permasalahan sedikit Bu Arafah. Jadi di kelas saya, di kelas 3 itu ada satu anak yang tidak bisa baca tulis. Ya itu kira-kira Bu Arafah, kalau memang anak tersebut tidak bisa baca tulis itu apa ya kira-kira Bu Arafah ya yang harus kita lakukan seperti itu di sekolahnya Bu Arafah menghadapi hal seperti itu bagaimana? Pak Mif ini kelas berapa ya? Kelas 3. Oh, anak kelas 3. Pak Mif ini ngajarnya di SD ya? Iya, SD kelas 3 ya Bu Arafah. Gitu ya. Baik Pak Mif, tadi ada beberapa masalah atau hambatan atau kendala yang dihadapi Pak Mif. Pak Mif, tapi sebelum itu mari bersama-sama Pak Mif bisa duduk dengan baik dan kita bisa merefleksikan, bisa duduk dengan baik, terus habis itu Pak Mif bisa fokus pada layar juga. Sudah Pak Mif? Ya, sudah. Baik, biar lancar ya kita bicara selanjutnya. Maka dari itu, mari bersama-sama, bersama saya juga, biar keadaan kita fokus lagi dan lebih rileks lagi. Bisa kita tarik nafas terlebih dahulu Pak Mif. Keluarkan Pak Mif. Baik, sekali lagi Pak Mif. Keluarkan lagi Pak Mif. Ya. Sudah. Gimana Pak Mif perasaannya? Bisa lebih fokus lagi ya? Ya, sudah lebih fresh, lebih fokus lagi. Baik, tadi permasalahannya kita sudah tahu bahwasanya salah satu murid Pak Mif tadi ada yang masih belum bisa baca. Nah, Pak Mif, adakah Pak Mif ini sudah melakukan apa itu? Melakukan penelusuran nih terkait anak tersebut kok masih belum bisa membaca. Barangkali nih Pak Mif tahu penyebabnya. Gini Bu Arafah, kita sudah mengidentifikasi dan kemudian kita sudah menggali informasi bahwa anak tersebut itu memang berkendala dalam membaca dan menulis. Ini informasi dari orang tuanya. Kita sudah home visit kepada orang tuanya. Kemudian memang orang tua itu memiliki permasalahan, istilahnya itu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cara
belajar atau tidak bisa membaca dan menulis tersebut. Jadi memang anak itu kendalanya tidak bisa membaca dan menulis. Orang tua sudah memberikan bimbingan belajar. Orang tua sudah memanggil istilahnya bimbingan belajar ke rumah. Kemudian itu pun masih belum bisa menyelesaikan masalah. Dan dengan cara lain, orang tua juga sudah memberikan bimbingan belajar keluar. Nah, tetapi tetap anak tersebut masih belum bisa belajar membaca dan menulis. Seperti itu. Terus nih Pak Mif, lalu kondisi ideal yang bagaimana nih yang diharapkan oleh Pak Mif untuk anak tersebut? Ini kita kan anak tersebut sudah kelas 3 ya, anak tersebut sudah kelas 3, otomatis minimal kalau kelas 3 itu kan sudah bisa membaca dengan lancar, menulis dengan baik dan betul sesuai dengan tulisan yang ditirunya atau yang ditulisnya itu. Tetapi kalau kelas 3 kemudian belum bisa membaca dan belum bisa menulis, ini kan khawatir nanti anak tersebut bisa ketinggalan pelajaran. Karena memang di kelas 3 sudah mulai pembelajarannya tidak hanya membaca dan menulis, tetapi ada yang harus butuh pemikiran dan seperti itu. Betul, betul sekali. Kalau begitu nih dari Pak Mif nih, adakah yang bisa dilakukan oleh Pak Mif untuk meningkatkan anak tersebut supaya bisa membaca nih? Gini, kami mencoba memberikan pelajaran tambahan di luar jam pelajaran. Artinya jam khusus setelah pelajaran selesai, anak tersebut kita panggil, kemudian kita beri pelajaran khusus membaca dan menulis kepada anak tersebut. Nah, ini langkah yang akan kami lakukan, Bu Arafah. Jadi setiap kali setelah pelajaran selesai, kita ada khusus anak tersebut tidak boleh pulang karena memang kita bimbing secara khusus tentang membaca dan menulis itu. Baik, kira-kira adakah metode yang lain yang pernah dilakukan oleh Pak Mif yang sekiranya itu berhasil pernah dilakukan oleh Pak Mif nih? Iya, jadi kami pernah melakukan metode pembelajaran khusus bagi anak yang tidak bisa membaca dan menulis tersebut. Itu dengan cara beberapa metode. Yang pertama, kita secara klasikal anak-anak itu dikasih pelajaran secara klasikal, disuruh menulis atau mencontoh, disuruh membaca tulisan yang ada. Ada juga metode yang kedua, yaitu dengan audiovisual. Jadi kita perlihatkan video pembelajaran tentang membaca dan menulis. Dan juga ada semacam komik atau dongeng hewan-hewan. Nah, anak itu akan tertarik dengan membaca komik. Nah, itu salah satunya cara atau metode untuk agar anak bisa cepat membaca. Seperti itu, Pak. Luar biasa sekali Pak Mif nih. Aksinya atau rencana-rencana yang mau dilakukan oleh Pak Mif. Nah, kalau misalnya di rating nih Pak Mif, dari angka 1 sampai 10 nih, kira-kira metode atau aksinya Pak Mif nih, tingkat keberhasilannya berapa nih? Kalau di rating, kalau tahun-tahun kemarin yang sudah terjadi, insya Allah ratingnya antara 7 sampai 9 lah. Jadi beberapa anak itu hampir 90% itu sudah berhasil. Berarti rencana spesifiknya nih, langkah-langkah alurnya ini Pak Mif mempersiapkan apa nih kira-kira nih? Jadi alur yang pertama, kita tetap harus konsultasi atau konfirmasi dengan wali murid atau orang tua siswa tersebut bahwa di sekolah atau guru ini memberikan jam tambahan khusus agar supaya anak itu belajar membaca dan menulis, karena memang fokusnya kita di situ. Kemudian kita memberikan metode belajar dan menulis. Tadi sudah ada beberapa metode yang akan kita terapkan kepada anak tersebut. Minimal anak itu bisa membaca dalam 3 bulan ke depan, ya minimal sudah bisa membaca. Baik, dari rencana Pak Mif nih kira-kira melibatkan siapa saja nih Pak Mif? Membutuhkan siapa saja? Jadi rencana ini kita tetap akan membutuhkan selain daripada guru kelas, kemudian ada guru mapel juga kita butuhkan. Karena apa? Guru mapel juga terlibat di kelas 3 tersebut.
terutama juga kita harus kolaborasi dengan orang tua siswa. Karena orang tua siswa ini mau tidak mau tetap harus memberi pelajaran atau mendidik anaknya supaya bisa belajar dan menulis secara cepat di rumah tersebut. Itu kira-kira nih Pak Mif, mau maaf ya, kira-kira nih dari rencana Pak Mif ini tingkat keberhasilannya sudah di rating. Terus membutuhkan waktu berapa lama nih Pak Mif untuk tingkat keberhasilannya supaya kita tercapai dari apa yang kita harapkan? Ini makanya tadi sudah sedikit saya singgung, jadi minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan. Paling jelek itu 3 bulan anak itu baru bisa membaca dan menulis. Jadi paling cepat atau maksimalnya 1 bulan bisa membaca dan menulis seperti itu. Ini rencananya Pak Mif mau melaksanakan kapan nih? Bisa rencana dalam waktu dekat kita harus segera kita laksanakan rencana tersebut karena mengingat anak tersebut sudah kelas 3 seperti itu. Baik, terus komitmen apa nih yang dilakukan oleh Pak Mif supaya rencana ini tetap berjalan dan bisa sukses berjalan gitu? Iya, kita berkomitmen bahwa nanti anak tersebut harus bisa membaca dan menulis dengan kolaborasi dengan orang tua, dengan guru-guru, teman sejawat, guru, supaya membimbing anak tersebut dengan intensif, supaya anak tersebut bisa membaca dan menulis secara normal seperti apa adanya dengan anak-anak yang lain seperti itu. Baik Pak, luar biasa sekali. Saya berharap semoga apa yang jadi tujuannya Bapak dan rencana-rencana yang sudah disusun nih bisa berjalan dengan lancar dan apa yang kita inginkan dari hambatan atau permasalahan kita itu bisa segera terselesaikan. Saya doakan ya Pak Mif ya. Nih Pak Mif, perasaannya setelah kita melakukan coaching nih, kita sharing-sharing nih, rasanya Pak Mif bagaimana nih? Rasanya sangat senang sekali dan merasa lega karena bisa berbagi pengalaman, karena memang kita harus, permasalahan itu tidak boleh disimpan di dalam hati, tetap harus kita utarakan dengan orang-orang terdekat seperti itu. Ya, betul sekali Pak Mif. Saya juga merasakan hal seperti itu. Saya juga banyak ilmu juga dari apa yang diuraikan Pak Mif juga. Kita banyak sharing, berbagi. Terima kasih ya Pak Mif ya. Oke, sama-sama Bu Arafah. Selamat siang Pak Mif. Selamat siang. Monggo Bu Arafah gantosan dengan yang jadi coach, saya jadi coachingnya. Monggo. Siap Pak. Assalamualaikum Pak Miftah Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arafah, apa kabar Bu Arafah? Alhamdulillah luar biasa Pak. Tapi iya ada sedikit masalah ini Pak saya sebenarnya Pak. Ya kalau misalnya dibilang baik-baik saja ya sebenarnya sih kurang baik-baik saja Pak karena sebenarnya saya ada masalah sedikit masalah gitu. Makanya ini kok dengaran tumben-tumbenan kalau bahasa Jawa ini. Bu Arafah itu kok telepon saya, ini ada apa kira-kira Bu Arafah ini? Amif ada waktu enggak? Saya pengen berbincang-bincang nih. Insya Allah ada Bu, kalau sekarang ada waktu insya Allah ada, monggo silakan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Mif ya sudah mau menyempatkan waktunya dan saya ingin sharing Pak ya. Ini hambatan saya menjadi seorang guru Pak ya, terutama saya ini kan guru TK. Nah kemungkinan ini ya guru TK Pak. Ini nih pengen saya sharing Pak ya, barangkali nih nanti yang saya harapkan saya itu menemukan atau solusinya itu kita tahu bagaimana untuk menanggapi masalah tersebut. Nah, Pak Mif, ini masalah akhir-akhir yang saya hadapi nih. Di kelas saya, itu kan ada anaknya ini sudah mandiri, sejak awal itu sudah mandiri sekali. Anaknya bahkan ibunya pun sudah sering pulang atau cukup diantarkan masuk, terus ibunya bisa kembali beraktivitas di rumah, terus nanti tinggal dijemput. Anak ini benar-benar mandiri mulai awal sampai sekarang. Lah dalam waktu kurang lebih akhir-akhir minggu ini 3 hari ini anaknya ini
Nangis terus Pak Mif, nangis histeris sejadi-jadinya. Pokoknya setiap masuk itu histeris, nggak mau masuk, minta ditungguin sama ibunya. Nah, Pak Mif. Jadi saya tuh merasa, mohon maaf ya, kewalahan iya. Terus anak-anak juga lebih fokusnya pada anak tersebut, Pak Mif. Saya juga lebih fokusnya pada anak tersebut saja. Terus anak-anak yang lain itu kayaknya merasa saya itu kurang gitu loh. Hanya terfokus sama anak tersebut saja. Soalnya anak tersebut itu nangis histeris, nggak tahu tuh kok setiap 3 hari ini kok nangis histeris itu, Pak. Ya, Bu Arafah sudah mengidentifikasi barangkali anak itu kenapa kok sampai tidak mandiri lagi, padahal awalnya kan sudah mandiri, sudah berani berangkat sendiri, tidak ditunggu sama orang tuanya. Nah ini kok tiba-tiba menjadi takut dan tidak mandiri lagi, kira-kira Bu Arafah sudah mencari tahu sebabnya, Bu Arafah? Oh iya Pak, iya. Saya sudah mencari tahu itu kemarin itu. Saya tanya-tanya. Saya deketi nih anaknya ini. Pertama itu saya deketi anaknya. Terus habis itu anaknya pertama itu nggak mau menjawab. Lama-kelamaan saya deketi terus. Terus habis itu masih tidak mau menjawab. Dan akhirnya saya mendekati orang tuanya. Saya tanya sama ibunya, kenapa lo Ma kok dulunya itu anaknya mandiri, sekarang kok pengennya minta ditemenin terus. Nah, nih dari mamanya nih ternyata anaknya itu cerita di rumah bahwasanya ada salah satu anak yang mengolok-olok dia sampai dia apa itu dipecicili gitu loh Pak. Dia itu merasa ketakutan Pak, sampai merasa istilahnya itu nggak pengen sekolah lagi karena saking takutnya pada anak tersebut gitu. Berarti anak tersebut ada permasalahan dengan temannya kan seperti itu. Padahal betul sekali Pak. Bu Arafah menginginkan anak tersebut mandiri seperti kala waktu itu ya, berani sendiri, tidak ditungguin dengan orang tuanya. Kemudian kira-kira Bu Arafah kalau sudah tahu identifikasinya, sudah tahu permasalahannya, kemudian kira-kira Bu Arafah ini rencananya bagaimana dengan kondisi tersebut? Dari identitas Kak tadi ya Pak ya, saya itu punya angan-angan atau rencana itu kita menekankan atau kita menggalakkan tentang keyakinan kelas, bahwasanya keyakinan kelas itu kan kemarin sudah disepakati anak-anak, kita harus saling menghargai sesama teman. Nah, itu lebih saya tekankan lagi. Yang kedua, kita juga bisa melakukan ice breaking atau main game, mencari teman. Nah, itu. Terus setelah itu saya juga lebih menggalakkan lagi bernyanyi yang isinya nyanyinya tersebut adalah menghargai teman. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang sama teman. Setelah itu saya juga ingin menerapkan, anak-anak kan sekarang kan aktif membawa bekal nih Pak ya. Saya pengennya anak-anak bisa berbagi sesama teman, gitu, bisa saling menyayangi sesama teman melalui game. Kemungkinan dari situ meningkatkan anak tersebut biar saling memaafkan dan saling menghargai sesama temannya lagi, gitu Bapak. Jadi Bu Arafah sudah melakukan langkah-langkah, yaitu dengan yang pertama keyakinan kelas ya, bahwa setiap anak itu harus berteman, tidak boleh ada yang bertengkar. Kemudian dengan ice breaking dan lagu-lagu nyanyi-nyanyian itu ya, Bu Arafah. Insya Allah itu sudah bagus, rencana aksinya sudah bagus. Kemudian kira-kira Bu Arafah ya, ukuran keberhasilan itu apa Bu Arafah? Anak tersebut ukurannya gimana? Iya. Kalau bisa di rating nih Bapak ya, mulai dari angka 1 sampai 10 nih, saya positif di angka 7 sampai 8 nih.
Gitu ya. Dari aksi tersebut saya yakin sepenuhnya semoga juga dibantu Yang Maha Kuasa bisa menjalankannya dengan baik dan bisa berhasil juga. Ya, gitu. Kira-kira Bu Arafah berapa lama keberhasilan itu akan dicapai kira-kira Bu Arafah? Baik, terima kasih Bapak ya. Insya Allah ini kan target saya. Ini semoga aja dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan atau semoga aja nggak sampai 2 bulan ya Bapak ya. 1 bulan itu sudah cukup. Karena kita akan berusaha semaksimal mungkin, dan kalau misalnya nih Pak ya, metode yang saya terapkan masih belum bisa berjalan dengan lancar, maka rencana-rencana kedepannya pun saya akan menggantinya, dan saya akan berpikir lagi bagaimana caranya untuk supaya nih tujuannya yang diharapkan itu tercapai. Berarti dalam hari ini Bu Arafah juga harus mengantisipasi supaya kejadian tersebut tidak terjadi lagi kepada siswa yang lain, kan seperti itu Bu Arafah ya. Kemudian gini Bu Arafah, kan Bu Arafah sudah melakukan rencana aksi, kemudian kira-kira komitmen apa yang akan Bu Arafah lakukan untuk rencana-rencana tadi Bu Arafah? Baik, terima kasih Bapak. Komitmen yang benar-benar saya terapkan yaitu saya akan melaksanakan terus-menerus. Jadi apa yang saya inginkan atau yang akan saya aksi nyatakan itu akan bertahap saya lakukan. Jadi nggak cuma 1 kali. Jadi saya harus konsisten untuk melakukan serta istiqomah untuk menjalankannya. Kalau misalnya metode tadi tidak berhasil, maka akan saya siap menggantikan metode yang lain. Seperti ada metode lagi nih Pak ya. Saya ingin melihatkan kepada anak-anak nobar atau nonton video tentang menghargai sesama teman, gitu kan bisa juga. Kita ganti metode-metode yang lain. Tapi insya Allah kami berkomitmen untuk selalu konsisten dan istiqomah. Bu Arafah. Moga-moga Bu Arafah berhasil dalam melakukan rencana tadi. Anak yang tidak mandiri atau belum mandiri itu sudah kembali menjadi anak yang mandiri. Semoga ada hubungannya ya Pak ya. Semoga berhasil. Kemudian Bu Arafah ya, semuanya kita saling mendoakan apa yang terjadi ini, bagaimana guru bisa menyikapi terhadap siswa-siswa seperti itu kan, istilahnya seperti itu. Mungkin Bu Arafah kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya dalam memberikan gambaran atau memberikan nasihat coaching ini ada kurangnya, saya mohon maaf. Kemudian sebelum kita tutup Bu Arafah, barangkali ada refleksi dari pertemuan kita kali ini. Iya Bapak, terima kasih saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Miftah Huda yang mau nih mendengarkan isi curahan hati saya dan kegalauan saya ini Pak. Saya alhamdulillah dari cerita kita terbuka pada siang hari ini saya ini merasa lega Pak ya. Merasa lega apa yang saya rasakan ada yang mendengarkan dengan seksama, dan saya juga apa ya bisa tahu nih apa yang besok saya lakukan ini apa gitu. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Pak Mif. Saya di sini merasa lega karena apa? Itu yang benar-benar saya rasakan, hambatan-hambatan yang saya lalui di sekolahan kami gitu. Iya Bu Arafah, alhamdulillah kita sudah melakukan coaching dan coach secara bergantian. Mungkin kita sudahi acara coaching dan coach pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Bye-bye. Selamat siang. Sudah sore ditutup ya? Ini masih direkod? Apa ditutup rekodnya ini? Recordingnya ditutup apa masih lanjut?
Di telepon mawon, Pak. Assalamualaikum, sudah selesai di tutup ya Bu ya recordingnya. Oh nggih 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 matur suwun nggih terima kasih Bu. Matur suwun. Sampun, Pak. Sampun. Sampun. Eh, Kak foto sih, Pak. Oh, bisa foto ket mau Bu. Kita foto aja. Nggih. Kita pindah ke main room Bu. Pindah ke main room. Oke, siap. Oke. Bisa, Pak.